Ya, secara teori di atas kertas ya memang wajar Indonesia menang dengan skor yang sangat mencolok seperti ini, saudara-saudara. Karena pada pertemuan terakhir juga kita menang 7-0. Sekarang menang 6-0. Yang menarik adalah keberanian Sintayong melakukan eksperimen. Lihat saja posisinya Sandy Walsh. Lihat saja posisinya Dendi, kemudian Hoki Caraka, kemudian Dimas Derajat. Lihat juga formasinya yang cukup unik. Nah, ini memang Sintayong ini pelatih yang keren, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita perobrolkan. Kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas dengan fair, sportif, jujur, adil. Tidak ada muatan kebencian, tidak ada provokasi. Semuanya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang, kita akan menganalisis permainan tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam. Menang 6-0, menang 6-0 lewat sebuah, menurut saya Sintayong kembali membuktikan dirinya sebagai pelatih kelas dunia. Pelatih yang berani melakukan eksperimen, pelatih yang berani melakukan percobaan-percobaan yang hasilnya lumayan. Wah, terlepas dari kualitas lawan yang hanya Brunei Darussalam yang levelnya jauh di bawah Indonesia. Tetapi cara bermainnya lumayan lah. Keberanian eksperimen ini yang akan kita bahas. Formasinya juga unik, materi pemainnya juga unik, pergantian pemainnya juga unik. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara, jadi begini ya. Saya mau ngasih tahu ya, pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Kamis malam, Indonesia itu memang menang dengan setengah lusin gol, 6-0, 6-0 lah, itu melalui hat-tricknya Dimas Derajat, kemudian ada sontekannya Rizky Ridho, kemudian ada penaltinya Ramadan Sananta, kemudian ada tandukannya Ramadan Sananta. Jadi ada 3 pemain yang mencetak 6 gol. Dimas Derajat hat-trick, Ramadan Sananta brace, kemudian Rizky Ridho 1 gol. Itu kemenangan 6-0 yang tentu saja membuat peluang Indonesia untuk tampil di babak berikutnya di fase grup, di grup F kalau nggak salah, nanti ketemu Irak, ketemu Vietcong, ketemu Filipina. Itu besar sekali, saudara-saudara. Walaupun masih ada leg kedua di Bandar Seri Begawan, tetapi dengan kemenangan seperti ini ya secara teori di atas kertas susahlah Brunei untuk bisa comeback. Susah, apalagi kalau melihat permainan Indonesia melawan Brunei itu ya memang Brunei tertekan sekali. Indonesia leluasa, kemudian bahkan Nadeo Argawinata, penjaga gawang, kipernya Indonesia itu kalau dia ngopi juga bola nggak akan datang. Dia nggak banyak melakukan aktivitas lah. Jadi ini membuktikan memang kualitas kualitas Brunei Darussalam itu ya memang sangat jauh di bawah Indonesia. 2-3 peringkat lah, 2-3 level di bawah Indonesia, sehingga Indonesia dengan leluasa ya kalau sudah perhatikan cara main Indonesia kan dengan leluasa mendikte permainan, mau main seperti apa bisa, mau menggunakan taktik seperti apa bisa, mau melancarkan serangan dari mana saja bisa. Pemainnya juga diganti dari babak pertama, dirubah di babak kedua juga tetap saja tampil dominan. Ya itu normal, saudara-saudara, normal karena dalam sejarahnya Indonesia itu selalu berhasil mendominasi ke tim Brunei. Brunei itu selalu menjadi lumbung gol dan ya hasilnya seperti itu tadi, saudara-saudara.
saya lebih menarik adalah sistemnya yang digunakan oleh Sintayong, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan ya, starting line up-nya yang ditampilkan Sintayong itu di situ ada, ya kita mulai dari kiper lah. Kiper di situ ada Nadeo, kemudian ada Pratama ada main di situ juga, ada Asnawi, kemudian ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, ada Sandy Walsh, ada kemudian Mark main di situ, ada Sadil Ramdhani, ada Dendi Sulistiawan, ada Hoki Caraka, ada Dimas Drajat. Nah, ini kalau saudara-saudara paham sepak bola, kalau saudara-saudara mengikuti tim nasional Indonesia, pasti saudara akan bingung. Pemain-pemain ini formasinya bagaimana? Apakah 3-4-3? Apakah 3-5-2? Apakah 4-4-2? Apakah 4-3-3? Ah, ini bingung. Tetapi saudara-saudara, dari yang saya baca ini, Sintayong itu bermain dengan dua formasi sekaligus. Nah, ini yang saya baca ya. Saya baca kalau versi resminya dari RCTI, dari live itu adalah 4-2-4. Tetapi yang saya baca adalah, dan ada juga versi dari beberapa media itu yang mengatakan 3-4-3. Tetapi yang saya baca adalah dia menggunakan dua formasi, saudara-saudara. Dua formasi dalam satu pertandingan. Di starting line up itu dua formasi. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kalau kita bicara dengan 4-4-2 atau 4-2-4, itu jelas di situ. Pratama di kiri, Asnawi di kanan, Elkan Bagot sama Rizky Ridho di tengah, center back. Kemudian di tengahnya itu ada Sandy Walsh sama siapa? Mark. Kemudian di depannya itu 4 itu Dendi itu bisa main di kiri, Sadil Ramdhani bisa main di kanan. Kemudian duetnya adalah Hoki Caraka dan Dimas Drajat. Tetapi ini juga bisa bermain dengan 3-4-3. 3-4-3 itu berarti kan di situ ada 3 di belakang itu Elkan, Rizky Ridho sama Sandy Walsh. Di tengahnya, ini yang agak unik. Di tengahnya itu bisa jadi Sadil Ramdhani main di situ dengan Mark. Kemudian di kanan kiri sudah biasalah Pratama sama itu. Kemudian di depannya ada Dimas Drajat, ada Hoki Caraka dan ada Dendi Sulistiawan. Tetapi yang unik adalah posisinya Sadil Ramdhani ini ternyata lebih banyak di sektor kanan. Sementara Sandy Walsh itu lebih banyak agak ke tengah. Kalau menurut saya, saudara-saudara, ini posisinya begini. Jadi Sandy Walsh dan Sadil Ramdhani ini posisinya fleksibel. Fleksibel menurut saya, khususnya di babak pertama, termasuk juga di babak kedua sebelum ketika mereka berdua belum diganti. Sandy main penuh ya. Ketika Sandy ini dia bisa, kalau bertahan dia bisa menjadi ikut bertahan sebagai back salah satu di back tengah atau back kanan, back kiri, back lah, pokoknya di center back. Baik di sisi kiri maupun sisi kanan maupun sisi. Tetapi ketika menyerang dia bisa menjadi di tengah, dia menjadi jangkar. Itu kelebihan Sandy Walsh yang tampaknya dilihat dengan jeli oleh Sintayong. Sintayong melihat kualitasnya Sandy Walsh, dan Sandy Walsh itu juga bisa bermain agak posisi natural dia di kiri. Terbukti ketika gol penaltinya si Ramadan Sananta itu kan berasal dari manuvernya Sandy di sisi kiri dan dijatuhkan. Itu habit dia, posisi asli dia memang di situ. Itu dia bisa main di situ. Kemudian dia main di tengah juga bisa, di back tengah. Kemudian dia bisa main di gelandang pertahanan. Di gelandang pertahanan itu bagus. Dia menjadi jangkar. Ketika Mark ditarik keluar di babak kedua, Sandy Walsh itu bermain di situ. Tetapi di babak pertama saya perhatikan Sandy Walsh itu bermain agak ke belakang, agak di back itu, bermain dengan 3 back di situ. Ini lucu dan unik sekali. Karena ya pemain Eropa, pemain didikan Eropa itu ya seperti itu tipikalnya, dan itu tidak dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia. Pemain-pemain Indonesia tidak memiliki itu. Kemudian Sadil Ramdhani ini tampaknya benar-benar dieksploitasi oleh Sintayong. Penampilan dia yang luar biasa waktu Piala AFC bersama Sabah FC menghajar PSM Makassar itu benar-benar terpantau oleh Sintayong. Dan Sadil diberi jam terbang jauh lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Dan dia menjawab itu dengan luar biasa, dengan cantik lah. Dia bikin manuver di sisi kanan waktu di babak pertama golnya
Indonesia itu kan juga andilnya Sadil Ramdhani itu luar biasa di situ. Dan ya memang itu kelebihan Sintayong untuk mengeksploitasi kemampuan para pemain-pemain Indonesia untuk bisa bermain di lebih dari satu posisi, saudara-saudara. Gantian pemain yang dilakukan Sintayong itu juga menurut saya cukup keren, saudara-saudara. Menurut saya cukup keren. Keberanian dia menampilkan Hoki Caraka di starting line up itu juga cukup keren, saudara-saudara. Kan terbukti gol pertama itu kan berasal dari headingnya Hoki Caraka yang mantul tiang. Kemudian pergerakan dia setidaknya di babak pertama dan di awal-awal babak kedua itu juga cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus, walaupun usianya masih muda. Hoki Caraka ini kan seusia Rafael Struijk, seusia Marcelino Ferdinand, itu satu angkatan lah. Satu angkatan untuk Piala Dunia U20 kemarin. Tetapi dia sudah, ya menurut saya cukup matang lah. Cukup matang dan cukup dewasa. Kemudian pergantian pemain juga bagus. Di babak kedua dia memasukkan Ricky Kambuaya. Si Ricky Ricardo namanya. Ricky Ricardo Kambuaya ini tampil juga bagus. Menggantikan Mark Klok kalau nggak salah. Mark Klok ditarik keluar, Ricky Ricardo Kambuaya main dan dia bermain sebagai box to box midfield dilindungi, di cover oleh Sandy Walsh yang tampil bagus sekali. Tampil bagus sebagai holding midfielder, sebagai jangkar, sebagai gelandang pengangkut air, sebagai gelandang yang di tengah. Nah, ini kolaborasi bagus sekali. Dan Ricky Kambuaya ini juga kalau sudah mainnya sangat tenang. Yang waktu dulu kita kritik karena dia egois, ternyata tidak ditunjukkan. Dia bermain taktis, simple football. Saya selalu berkali-kali mengatakan simple football itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan itu dipraktekkan oleh Ricky Kambuaya ketika masuk di lapangan. Dia tidak lama-lama bawa bola, dia passing, lebih banyak passing, ke kanan, ke kiri, ke depan, kemudian ke tengah, kemudian sabar, bola-bola pendek. Jarang sekali dia memaksakan diri untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan. Kemudian dia bermain ya layaknya gelandang tengah lah, selayaknya gelandang tengah yang berkoordinasi dengan rekannya di tengah dengan bagus. Dia berkoordinasi dengan lini belakang dengan sangat bagus. Dia berkoordinasi dengan lini tengah, lini depan sangat bagus. Dan dia tidak buru-buru tidak bernafsu untuk mencetak gol. Ini taktik yang sangat bagus, kelebihan Ricky Kambuaya yang pada pertandingan melawan Brunei. Saudara-saudara, selanjutnya untuk leg kedua bagaimana? Untuk pertandingan nanti di Bandar Seri Begawan itu bagaimana? Seperti kebiasaan Sintayong, tampaknya pemain-pemain yang hari ini kemarin melawan Brunei di Jakarta itu mungkin saja akan ada yang tidak dimainkan. Mungkin saja pemain yang kemarin itu duduk di bench itu akan memulai dari starting line up. Sementara ada kemungkinan pemain yang memulai dari starting line up kemarin akan duduk di bench. Kemungkinan akan ada perubahan lagi, baik taktik maupun strategi. Karena ya terlepas beberapa pemain yang cedera ya, seperti Marcelino Ferdinand yang nggak diizinkan ikut main. Kemudian Jordi Amat yang tidak dibawa ya nggak mungkin main. Tetapi beberapa pemain yang kemarin tidak tampil seperti misalnya Rafael Struijk itu kemungkinan besar akan diberi kesempatan. Kemudian Saint Patinama yang hanya main di babak kedua. Wah, walaupun main di babak kedua juga lumayan itu tampilnya Saint Patinama itu, saudara. Kemungkinan itu Saint Patinama juga bisa main nanti pertandingan kedua melawan Brunei. Kemungkinan juga akan ada perubahan formasi. Formasinya tidak akan seperti saat ini 4-2-4, 4-4-2, 3-4-3. Seperti itulah. Jadi Sintayong main, bayangin saudara-saudara, itu nggak ada dalam kamus pelatih-pelatih Indonesia itu bisa bermain dalam 2 formasi, 3 formasi dalam satu pertandingan, dalam satu babak. Dalam satu formasi itu bisa diotak-atik ke dalam beberapa kombinasi, itu nggak ada dalam kamus. Tetapi Sintayong mampu melakukannya. 3-4-3, 4-2-2, 4-2-4, 4-4-2. Itu terjadi pemainnya itu dan fleksibel lah, cair sekali. Bisa ketika dibutuhkan dia bisa jadi back, ketika dibutuhkan di tengah dia bisa jadi tengah, ketika dibutuhkan di depan dia bisa jadi sayap, ketika dibutuhkan di tengah. Itu tidak pernah ada dalam kamus, dalam sejarah pelatih lokal Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Sintayong dengan anak-anak muda ini. Dengan pemain-pemain. Dan nanti ketika melawan Brunei di leg kedua, saya rasa Saint Patinama akan main. Salah satu, mungkin saja Pratama Arhan tidak akan dimainkan. Posisinya bisa saja diganti Saint Patinama atau Sandy Walsh. Atau Sandy Walsh itu mungkin saja 3-4-3 akan main, atau 4-4-2 atau 4-3-3. Tapi menurut saya
Mungkin saja Shane Patinama akan diberi kesempatan main, kemudian Rafael Struijk akan diberi kesempatan main, kemudian Mark Klok juga mungkin akan lebih banyak main. Pokoknya akan ada berbagai macam variasi lah. Nanti di pertandingan melawan Brunei, saudara-saudara, beban Indonesia akan jauh lebih ringan, saudara-saudara, akan jauh lebih ringan. Karena Sintayong sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ingin menang skornya telak waktu di Jakarta supaya nanti para pemain bisa tenang. Nah, ketika para pemain Indonesia bermain lebih tenang, itu nanti kemungkinan bisa menang jauh lebih banyak. Karena ini penting. Penting sekali, saudara. Penting sekali. Ya, kita anggap aja 80% kaki Indonesia sudah ada di pertandingan berikutnya. Sudah ada di babak berikutnya. Karena pertandingan di babak berikutnya itu akan jauh lebih penting, saudara-saudara. Jauh lebih penting dan jauh lebih berat. Walaupun, sekali lagi saya katakan, walaupun lawan kita itu juga berat, tidak berat-berat amat lah. Mungkin Irak masih bisa menjadi misteri lah karena kita jarang bertemu. Tetapi kalau Vietnam, kalau Filipina itu kita sudah sering bertemu dan seharusnya kita bisa mengatasi Vietnam maupun Irak. Walaupun Vietnam ini kalau ya kemarin terakhir pertandingan melawan Cina mereka kalah. Mereka kalah setelah ada VAR. Video asisten. Dia lupa kalau pertandingan itu adalah pertandingan bukan di AFF. Dia lupa lawannya itu juga bukan Myanmar, bukan Laos, bukan Brunei. Jadi dia tidak bisa sombong, ternyata dia kena batunya. Itu kemudian Filipina, kita tahu kalau Filipina main di FIFA Matchday itu dia akan selalu menggunakan pemain-pemain aboard dia, pemain-pemain keturunan pemain A, pemain utama dia. Nah, ini juga akan menjadi lawan yang menurut saya sangat berat, harus diantisipasi secara maksimal nanti bulan depan, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu mulai November, tanggal berapa ya? Pertengahan November mungkin itu. Kurang lebih bertepatan dengan Piala Dunia U17. Nah, itu di situ. Di situ nanti akan ada bab grup F Indonesia di situ dan itu lawannya akan jauh lebih berat. Jadi Brunei Darussalam ini, saudara-saudara, ada baiknya memang digunakan sebagai sarana uji coba saja. Friendly match. Nah, friendly match berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Nah, karena poinnya juga lumayan, saudara-saudara. Kita bisa dapat kalau nggak salah 12 atau 17 poin. Kalau kita bisa mengalahkan Brunei dalam 2 pertandingan ini. Kan lumayan, saudara-saudara. Saudara-saudara, nantinya kalau waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di fase grup itu dan juga di Piala Asia, kemungkinan Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi baru 2 pemain grade A. Sayangnya ini dua-duanya ini pemain belakang. Pemain belakang, saudara. Ini saya juga bingung kenapa fokusnya ke belakang ya. Harusnya kan butuh juga pemain depan. Nah, ada tambahan 2 pemain grade A, pemain keturunan Indonesia yang main di Eropa, di klub-klub yang bukan klub, walaupun di kompetisi kayak kasta kedua ya. Satunya itu Jai Itzes, itu main di Serie B di Italia, itu di Venezia. Itu back tengah setinggi 190. Nanti kalau duet sama Elkan Bagot kan, wah, keren sekali itu, saudara-saudara. Kayak menara BTS, menara kembar. Itu Jay Itzes, itu dia dulu main, dia orang Belanda juga, kelahiran Belanda, keturunan Indonesia. Itu prosesnya sudah dalam proses, mungkin sudah 50-60% dalam proses. Kemudian yang terbaru itu adalah Nathan Choaon. Nathan Choaon itu main di Swansea City, di Championship Division. Itu satu divisi dengan Ipswich Town. Nah, satu divisi dengan klubnya Elkan Bagot. Nah, itu Nathan itu adalah kalau nggak salah back kiri. Jadi nanti kita punya stok back kiri yang melimpah tuh, saudara-saudara. Stok back kiri menjadi, tapi itu yang harus kita hargai juga karena kita paham Sintayong adalah pelatih yang bisa bereksperimen. Mungkin saja nanti akan ada digeser menjadi wing atau digeser posisinya agak ke tengah seperti yang dia lakukan kepada Sandy Walsh, seperti yang sempat dia lakukan kepada Shane Patinama, seperti yang dia lakukan kepada siapa lagi ya? Ya itulah. Kemudian ada lagi kiper Cyrus Margono, tetapi Cyrus Margono ini nggak tahu apakah dia akan dipanggil atau tetapi dia proses naturalisasinya terus jalan. Karena dia dulu pernah punya paspor Indonesia, kemudian dia membuang paspor Indonesia menjadi paspor Amerika, dan sekarang dia minta kembali paspor Indonesia. Dan ini akan menjadi tambahan amunisi yang menurut saya cukup bagus, saudara. Walaupun sekali lagi, semua pemain itu adalah pemain belakang. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Indonesia, tentang kemenangan tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam pada pertandingan pertama, leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada pertandingan kedua nanti tanggal 17 di Bandar Seri Begawan di Sultan Hasanal Bolkiah National Stadium. Nah, itu di situ. Dan dengan modal kemenangan 6-0, Indonesia ya secara teori di atas kertas itu peluangnya besar. Kalah 1-0, 2-3 itu juga masih bisa lolos. Imbang juga masih bisa lolos. Dan ya memang Indonesia ada di atas angin. Dan ya tetapi harus ditingkatkan lah. Harus ditingkatkan, tetap harus serius, tidak boleh menganggap remeh Brunei Darussalam. Kalau bisa tetap melakukan eksperimen-eksperimen. Karena itu penting. Karena nanti di babak berikutnya lawan Indonesia itu akan jauh lebih berat. Ada Irak, ada Vietnam, ada Filipina. Dan jangan lupa targetnya nanti ada di Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari dan Februari. Ya, lawannya juga sama, Vietnam, Irak, ada Jepang. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Saya sudah bicara panjang lebar sampai saya sudah nggak bisa ngomong apa lagi, saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di-skip. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Utang saya banyak. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.